memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars RSO. Bapak Ibu dimohon berdiri. Rujukan layanan terpadu, rumah sakit ortopedi, cepat, akurat, aman dan nyaman. Moto kerja rumah sakitku, ciptakan rasa serta karyamu, pulihkan beban penderitaan, tingkatkan mutu dan juga prestasimu. RSO Profesor Dr. R. Suharto, kembangkan profesi dan pengabdianmu, abadi jaya RSO-ku. Pusat rujukan layanan terpadu, rumah sakit ortopedi, cepat, akurat, aman dan nyaman. Moto kerja rumah sakitku, ciptakan rasa serta karyamu, pulihkan beban penderitaan, tingkatkan mutu dan juga prestasimu. RSO Profesor Dr. R. Suharto, kembangkan profesi dan pengabdianmu, abadi jaya RSO-ku. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Direktur SDM Pendidikan dan Umum, yang kami hormati narasumber pada siang hari ini Ibu Dr. Retno Setianing SPKFR Konsultan, Ibu Dr. Pitra Sekardiangra SPGK, dan moderator pada siang hari ini Ibu Dr. Niluh Tantri Fitrianti SPPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat tanggal 27 November 2020 webinar RSO kembali mengadakan seminar dengan tema RSO Rumah Sehat untuk Karyawan. Untuk mengawali acara, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, dilanjutkan dengan sambutan Direktur Utama yang akan disampaikan oleh Direktur SDM Pendidikan dan Umum,
kepada Bapak Dr. Safil Rudiarto Hindrayogi, spesialis radiologi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, khususnya narasumber, yaitu Dr. Retno Stianing, SPKFL, kemudian Dr. Pitra Sekardianggra, SPGK, serta moderator Ibu Niluh Fitrianti, Tantri Fitrianti. Yang saya hormati pula para peserta, baik yang berada di ruangan ini maupun seluruh pegawai yang mendengarkan Zoominar ini di tempat masing-masing. Semoga bisa mengikutinya dengan baik dan seksama. Syukuri apa yang kita dapat pada hari ini, bahwa kita masih diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, di beda Allah, melalui pengabdian kita dalam bekerja. Dan insya Allah kita masih diberi kekuatan untuk selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu semuanya, peserta Zoominar, baik yang ada di sini maupun yang ada di tempat masing-masing. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita ada kesempatan untuk mendengarkan ilmu yang menurut saya adalah pasti sangat bermanfaat. Karena era saat ini adalah era yang banyak orang khawatir. Khawatir di mana saja. Baik itu di kantor maupun di luar kantor, termasuk yang di rumah pun. Baru saja saya membaca yang disampaikan oleh Pak Dirut di dalam grup WA, bahwa sekarang sudah ada klaster COVID di rumah. Yang sebelumnya mendengar informasi ada klaster COVID di kantor. Ini ternyata COVID ini cukup mengkhawatirkan. Tapi untuk melawan COVID merupakan benda hidup, tapi kita mata nggak bisa melihat. Sehingga sebagian orang nggak percaya COVID itu ada atau enggak ya. Nggak bisa dilihat masalahnya. Mikroskop pun sangat terbatas kemampuannya untuk melihat. Sehingga tanda yang dibuat adalah tanda tidak langsung bahwa COVID itu ada di tubuh orang. Tapi yang kita tahu dan kita mendengar kabar bahwa sering COVID ini tiba-tiba menyerang pada orang yang kondisi sebelumnya sehat, tahu-tahu dalam waktu cepat meninggal dunia. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang harus kita waspadai. Dan untuk melawan COVID itu harus dengan ilmu. Bukan hanya sekedar, kadang-kadang ada orang mengatakan sama COVID aja kok takut. Yang kita takut itu Allah, jangan COVID. Itu kan sering gitu. Nah, COVID itu harus dilawan, bukan ditakuti. Tapi melawan COVID itu harus dengan ilmu. Jadi bukan ditakuti, tapi dilawan.
Banyak sekali ilmu, salah satunya bahwa COVID, yang pernah saya dengar, itu adalah menyebar lewat aerosol dari orang berbicara. Pada saat orang berbicara itu menyebar mikro droplet, sehingga dia menyebar di dalam udara, sehingga kerumunan banyak orang di dalam ruangan yang berlangsung terlalu lama itu menyebabkan mikro droplet berterbangan di seluruh ruangan. Kalau itu terhisap oleh orang lain, kemudian itulah proses infeksi terjadi. Karena makin banyak kita menghirup droplet, mikrodroplet, yang berterbangan di dalam ruangan, itu adalah kita mempunyai risiko terinfeksi oleh virus itu. Sehingga di tempat kerja wajib kita selalu dimanapun menggunakan masker. Sehingga makanya kalau ada orang lain tidak pakai masker, kita harus tegur bahwa dia harus pakai masker. Karena ngomong berpotensi menularkan pada orang lain, tapi juga kita potensi ketularan dari orang lain. Yang beberapa kali pengunjung nggak pakai masker, harus kita ingatkan karena ini membahayakan kita juga. Ini membuka kesadaran kita. Pada hari ini, Bu Dr. Retno menyampaikan topik yang sangat menarik bahwa rumah sakit ini adalah untuk pasien. Karyawannya harus tetap sehat. Harus tetap sehat. Jadi jangan sampai karyawannya jadi pasien juga. Nah, bagaimana sehat? Bu Pitra menyampaikan ilmunya. Melalui nutrisi bagaimana kita bisa menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita tidak mudah terserang oleh COVID. Jadi makanya mari kita dengarkan ilmu ini secara serius. Tidak harus di sini, di tempat masing-masing melalui Zoom, tidak apa-apa. Yang penting kita serap ilmu itu sebanyak-banyaknya. Dan memang kondisi kita, karena kita pegawai aktif, sepertiga hidup kita ada di kantor. Sehari 24 jam, 8,5 jam itu ada di kantor. Berarti sepertiga hidup kita itu ada di kantor. Karena itu harus hati-hati. Makanya Bu Retno bilang, rumah kedua kita. Iya memang. Ini rumah kedua kita, itu ada di kantor. Dan kita jangan sampai ada bahaya di rumah kedua kita. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Nah, terima kasih sekali lagi para narasumber dan moderator yang nanti memimpin acara ini sehingga berjalan dengan baik. Marilah seminar kita buka ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, tibalah seminar mengenai RSO Rumah Sehat untuk Karyawan yang akan disampaikan oleh dua narasumber, yaitu Ibu Dr. Retno Setianing SP KFR Konsultan dan Ibu Dr. Pitra Sekardiangra SPGK. Kepada moderator Ibu Dr. Niluh Tantri Fitrianti STPD, kami persilahkan. Baik, pagi ini kita sudah mulai masuk ke acara intinya, yaitu seminar tentang rumah sehat bagi karyawan dan bagaimana kita tetap menjaga kebugaran melalui nutrisi. Hari ini teman-teman seperti kita ketahui bahwa Dr. Safil sudah memaparkan panjang lebar tentang bagaimana kita tetap bisa jaga diri, jaga teman untuk menghadapi pandemi ini. Jadi pagi ini nggak usah panjang lebar. Yang pertama kepada Dr. Retno, kami persilakan untuk memaparkan paparannya, akan dilanjutkan oleh Dr. Fitra,
Dan nanti akan dilanjutkan diskusi terbuka untuk teman-teman melalui onsite maupun lewat Zoominar. Monggo kepada Dr. Retno kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Koco paling keras. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberi kesempatan untuk saya mewakili apa ini, saya juga kayaknya bidang juga kurang pas, mungkin juga K3 ya, tetapi tentu saja saya bukan ahli COVID ya, tetapi saya mencoba menyampaikan bagaimana supaya RSO ini menjadi rumah sehat untuk karyawan. Ya. Slide. Oke, sambil menunggu. Ya, sebagai pendahuluan, kita bisa lihat akhir-akhir ini justru angka COVID makin naik, bukan makin turun. Ya, kita sangat prihatin, tetapi tentu saja harus tetap waspada. Jadi kalau ditanya ahlinya kapan ini berakhir, kayaknya belum ada yang bisa jawab. Ya, jadi kita harus melakukan simulasi bahwa kita akan hidup berdampingan dengan COVID. Ya, cuma keganasannya mungkin tidak akan sama dari bulan ke bulan ya, atau tahun ke tahun. Mungkin akhirnya nanti COVID ini sama dengan influenza. Yang kalau kita kena flu, nggak apa-apa gitu ya, nggak nggawa nyawa gitu. Nah, tetapi pada masa sekarang ini COVID ini masih cukup berbahaya ya, karena penularannya cukup mudah. Sebetulnya angka kematiannya mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi kita bisa lihat itu sesuatu yang dramatis dari orang yang kelihatannya sehat, kemudian dalam beberapa hari bisa memburuk dengan cepat. Ya. Dan kita ketahui bekerja di rumah sakit meningkatkan risiko paparan terhadap penyakit menular. Ya. Tidak hanya COVID, tetapi segala penyakit menular ada di rumah sakit. Tetapi sebetulnya saya sangat bersyukur bekerja di rumah sakit ortopedi, tidak terlalu banyak penyakit-penyakit menular yang kita hadapi di sini. Sebenarnya di sini relatif aman ya. Nah, tapi tadi sudah disinggung Dr. Syafil, sekarang itu ada klaster keluarga. Ya. Jadi dari mana-mana bisa pulang ke rumah, mungkin bisa dari tempat kerja membawa, dari pasar, ya, dari warung. Sekarang semua warung sudah buka, tempat wisata sudah buka. Ya. Kita bisa berkunjung kemana saja. Ya, jadi itu bisa. Sudah tidak jelas lagi ini dapatnya di mana. Ya. Kemudian karena ini memang hanya untuk konsumsi internal, ya, nanti kita akan tampilkan kondisi kesehatan karyawan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan. Ya. Jangan khawatir namanya tidak ditulis. Ya. Ini bukan penerimaan rapot. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap berdampingan dengan COVID ini? Ya, kalau Pak Koco berdampingan sama orang yang cantik, wangi gitu ya seneng ya Pak Koco ya. Nah, tapi masalahnya ini berdampingan dengan sesuatu yang buas tapi tidak kelihatan. Nah, itu repot. Ya. Kalau bagian ngeraupi macan itu macannya jelas. Nah, ini enggak jelas hanya musuhnya. Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan ya, sebetulnya sudah banyak kampanye itu, kita bisa lihat
lansia, nggak boleh ketemu dulu sama cucunya, tapi sekarang ya sudah banyak berkunjung ke eyangnya. Ya, mungkin dulu awal-awal Lebaran juga jarak jauh, tapi saya lihat sekarang sudah mulai saling berkunjung ya. Kemudian umat Muslim yang harusnya tahun ini pergi haji sudah ditunda ya. Jadi sebetulnya sudah banyak usaha-usaha, termasuk kita sudah jaga jarak, ini setiap hari ya sudah pelepakan pakai masker ya. Sampai kapan ini? Ya, jadi tapi efeknya bedak dan lipstik itu ngirit ya, kita nggak pernah pakai itu. Nah ini apalagi di dunia juga belum jelas, apalagi kapan berakhir di Indonesia. Kita bisa lihat itu di pasar seperti itu, ya nggak ada, mungkin ada itu pengendaranya ada yang pakai masker, tetapi yang di pasar nggak ada. Nah, makanya di pasar gede sudah juga mulai ditutup ya, karena suka ada yang beredar di grup WA, bakul tahu kena COVID, ya jangan dulu ke pasar gede. Bentar lagi bakul dawet, gitu ya sudah enggak usah beli dulu. Nah kita harus siap-siap ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sudah pakai masker, enggak pernah pergi-pergi kok ya ada yang kena gitu. Ya, dan enggak tahu terbangnya kemana. Pas di rumah kan ya enggak mungkin kita 24 jam pakai masker. Ya, nah tentu saja kita harus membentuk benteng ini dengan baik. Makanya saya sebetulnya cukup surprise dengan inisiatif membuat seminar ini, ya karena sebenarnya sebagian besar kekebalan tubuh kita itu ditentukan oleh nutrisi, ya makanya nanti kita dengarkan baik-baik Dr. Pitra, ya tapi tidak hanya didengarkan, ya. Nah mau mantok-mantok sampai rumah, wah kesel mau bar melu seminar ya, gorengan sepiring sama kopi, nah ya sudah nggak jadi lagi nanti, ya. Nah, kita harus mengikuti namanya new normal lifestyle, ya, gaya hidup new normal. Jadi gaya hidup yang kemarin-kemarin mestinya sudah ditinggalkan kalau kita mau selamat berdampingan dengan COVID. Ya tentu saja niku obatnya mek donga Bu. Ya, itu juga benar ya, banyak sedekah itu betul. Tetapi kita juga harus melakukan usaha-usaha yang lebih, ya. Nah, ini kalau kita lihat di jurnal ya, kita bisa lihat bahwa COVID itu memang musuhnya sama kekebalan tubuh. Ya, kalau banyak dibilang, wah ini yang sakit, yang bisa sakit itu cuma yang umurnya tua, ya, yang ada penyakit. Nah, tetapi kenyataannya kita tidak menyadari bahwa kita itu mungkin punya kekebalan tubuh yang kurang. Ya, nah, contohnya saya, wala, kalau dilihat ya pecicilan ke sana ke sini, ya. Tapi tahun lalu saya mengalami kondisi yang cukup jelek ya, mudah lelah ya. Jadi penyakit-penyakit yang tidak kelihatan. Nah ternyata setelah dicek ya ada masalah dengan kekebalan tubuh. Saya kekurangan vitamin D yang cukup berat. Ya. Nah dari situ mulai memperbaiki diri. Jadi ketemu COVID ini sudah ada modal dikit-dikit ya. Kalau tahun lalu kondisi tubuh saya cukup memprihatinkan ya. Tapi kan Pak Koco lihat saya, wah ini nek jogo parkir melu jogo kayak ngadeg terus kuat gitu ya Pak Koco. Ya itu yang kadang kita, wah itu sehat kok bisa kena ya. Karena sebetulnya sistem imun itu seperti orkestra ya. Orkestra itu nek wong Jawa gamelan. Ya. Kalau ada satu bagian yang sumbang, pasti yang lainnya juga jadi terpengaruh. Nah bagaimana kita bisa membuat orkestra kekebalan tubuh di tubuh kita ini jadi baik ya. Nah, memang ada risiko yang lebih tinggi untuk beberapa kelompok. Ini ada saya kutip dari pemberitaan Pak Menkes beberapa hari yang lalu. 94% kasus kematian COVID akibat penyakit penyerta. Ya mungkin pada akhirnya nanti kita sudah tidak kaget lagi kalau pas diperiksa kok swabnya positif. Ya, rapopo, yang penting waras wiris ya. Akhirnya seperti itu sampai sudah ada guyonan ya. Semua akan COVID pada waktunya ya. Loh, iya ada singkatannya. Semua akan COVID. SACP ya. Nah, itu.
Nah, tapi bagaimana waktu mampir ke badan kita ini meskipun sempat positif, tapi kita tidak bergejala, ya. Nah, ini jangan sampai kita jatuh ke yang berat, ya. Nah, salah satunya selain dari penyakit-penyakit penyerta, katanya merokok juga berisiko, ya. Nah, mohon teman-teman yang suka berteduh di bawah pohon beringin, ya. Saya juga dapat laporan, tapi grupnya Pak Koco itu pekewo, masa ditegur gitu teman sendiri, ya. Kalau enggak ya dekat sana ke warung kopi sebelah kali itu, ya itu juga banyak itu untuk sarang merokok di situ. Ya orang RSO itu kaya-kaya, ya. Duitnya diobong, ya. Nah jadi teman-teman juga harus memperhitungkan jangka panjangnya. Ya memang ada Mbak Kakung saya dulu juga panjang umur juga merokok, ya. Tetapi itu mungkin hanya satu di antara ribuan atau jutaan orang. Ya. Nah saya lihat juga data untuk yang diabetes juga cukup banyak, ya nanti kita bisa lihat. Apalagi kalau kelebihan berat badan. Katanya double tenggo, ya untuk COVID. Sudah ketemu gemuk plus gula, lucu jadi bunder terlegi, ya. Nah itu COVID seneng, ya. Santai aja Mbak Mul, ini sudah siang, nanti kalau saya macak kayak itu pada tidur, ya. Jadi 48,3% ini dari CDC, ya, bukan dari sumber di Indonesia. Orang dewasa yang dirawat karena COVID itu gemuk, ya. Kalau waktu kecil gemuk itu lucu, ya. Tapi kalau sudah gede nggak lucu lagi. Jadi lebih baik diturunkan berat badannya. Nanti bisa konsul dengan Dokter Pitra. Kalau konsul dengan saya itu kurusnya gawan bayi. Jadi mungkin agak susah nirunya, ya. Bu Siska itu juga nggak gemuk-gemuk, ya. Bukan karena nggak doyan makan, ya. Ya mungkin setiap orang punya sisi personal masing-masing. Nah, ini rapotannya, ya. Data pemeriksaan kesehatan karyawan yang mungkin bulan lalu, ya, yang Dokter Nilo sampai lembur-lembur, ya. Sasarannya 611, ya, semua karyawan diperiksa kesehatannya. Tapi yang datang untuk periksa ada 571, ya, jadi 93,5%. Yang 6,5% mangkir. Ya, saya pernah ketemu dengan satu orang yang nggak periksa, ya. Saya tanya kenapa kok nggak periksa? Boten kula wedi konangan penyakit gitu. Nah, itu kayak yang sekarang orang sering bilang, ya, angel tuturane, ya. Wis gari moro, diambil darahnya sama teman sendiri, rasa bayar, wedi, ya. Padahal dia kerjanya juga nangani pasien, ya. Belum pernah, bukan orang awam yang nggak pernah lihat jarum terus takut gitu, ya. Nah ini di area pelayanan ada 349 orang, area administrasi ada 222 orang, ya. Jadi ini ada 40 orang tersangkanya yang belum periksa. Area pelayanan 37, ya. Kancane sapa iki sing durung periksa, ya. Tapi ini udah tutup ini, sementara nggak ada lagi, ya. Nanti kalau mau remedi ya cari jadwal lagi. Area administrasi 3 orang, ya. Sebetulnya tidak ada masalah. Kalau teman-teman, wah RSO kurang lengkap Bu periksanya, saya maunya total, saya mau yang paket lengkap, monggo, ya. Tetapi itu sebetulnya untuk kepentingan kita sendiri, ya. Pemeriksaannya meliputi darah rutin, kimia darah, kemudian ada juga yang ada pemeriksaan urin, ya, khususnya radiologi karena ada potensi paparan radiasi. Kemudian juga dilaksanakan EKG dan fototoraks. Nah ini hasilnya, yang merah ada 76,3%, ya. Ini rapotan bijinya abang, ya, tidak normal. Jadi ada 238 yang perlu konsultasi dengan dokter penyakit dalam, ya. Banyak temannya nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian, nah ini
Bu Pitra ini sasarannya 198 orang disarankan mengatur pola makan. Nah, waktu ngetik ini saya sambil ketawa ya. Nah, ini gampang banget ngetiknya, tapi ngelakon ini setengah mati ya. Mungkin 1 hari, 2 hari gitu bisa. Tapi kalau sudah seminggu itu, nah blangkemen Pak Jaimin. Nah, snacknya rapat pas dibuka isinya apa Pak Jaimin? Nah, nanti coba petunjuknya gimana, sebaiknya snacknya itu apa saja ya. Nah, kemudian setelah konsultasi dengan penyakit dalam dinyatakan karyawan dengan komorbid ini 47 orang. Ya, meskipun Dokter Nilo moderator nanti boleh kok tanya ya. Ini komorbidnya apa saja gitu ya. Ini kesimpulan setelah konsultasi. Ya. Nah, ini hasil EKG-nya, rekam jantung. Nah, tetapi ini kan dalam kondisi istirahat ya, bukan dalam kondisi aktif. Untuk karyawan yang usianya lebih 45 tahun, yang normal ada 56,2%. Ternyata yang enggak normal juga cukup banyak, ya 43,8%. Nah, harap berhati-hati. Meskipun ini bukan 100% sakit jantung, enggak. Ya, oke. Nah, ini untuk fototorak, untuk beberapa karyawan di area yang berisiko ya jumlahnya 241, yang normal cukup banyak ya, yang abnormal hanya sedikit 19%. Nah, ini penyakit terbanyak nomor 1 pabrik gula ya, diabetes mellitus, nomor 2 hipertensi, nomor 3 asam uratnya tinggi ya, nomor 4 kolesterolnya tinggi. Nah, yang terakhir ini milik saya sama Bu Siska. Mbak Mul juga anemi, ya, penyakit pada perempuan. Oh, sudah bagus. Saya hampir bagus ya. Sama Bu Siska juga kayaknya sudah merangkak naik. Bukan rahasia berarti. Ya, jadi ini termasuk yang tadi penyakit yang berisiko tinggi. Ya. Nah, sebetulnya Rumah Sakit Ortopedi ini menurut saya ya, saya sebelum bekerja di sini juga ada beberapa kali bekerja di rumah sakit lain ya. Saat ini juga saya masih ada praktek di rumah sakit lain. Di sini cukup memperhatikan kesehatan karyawan. Ya. PDTT dapat, ya. Langsung daya tahan tubuh naik setelah makan itu. Nanti biar ditinjau. Dari gizi mungkin nanti bisa konsul PDTT-nya apa ini yang betul-betul bikin naik. Ya. Kalau yang tanggal 15 sudah jelas bikin imunitas naik ya. Nah, tapi kalau bisa naik tiap hari kan bagus, asal enggak terlalu tuh kebablasan ya. Tiap hari dapat PDTT gitu Mbak Mul. Nah, kalau karyawan itu sehat ya, pastinya dia produktif ya. Kecuali badannya sehat tapi kemauan kerjanya enggak ada ya, malah dolan yang dindi ya. Nah, ada juga model begitu ya, tapi itu enggak ada di RSO sini, semuanya rajin-rajin. Kalau pamit sakit itu kan, waduh kok sakit gitu ya. Ada yang pamit saya masuk angin, enggak tahu dia cari angin di mana, jadi masuk angin. Kalau enggak diare, ya yang gitu-gitu enggak apa-apa, tapi sedih juga kalau pamit ini waktunya kontrol. Saya itu tiap bulan Bu kontrolnya ke poli penyakit dalam, poli jantung, ya. Terus ada lagi, ada yang ke poli rehab juga, wong dengkulnya juga sakit, ya. Nah, jangan sampai kita jadi pengunjung poli-poli itu biar pasien-pasien aja, ya. Nah, jadi sebetulnya ini ada quote-nya ya. Dunia yang sehat itu juga tergantung dari pekerja kesehatan yang sehat. Ya, kita bisa lihat arahan Pak Dirut pada sosialisasi Praraker kemarin, ini yang mau kita capai di tahun 2021. Kita akan membuka layanan sport medicine dengan pelayanan prima, menjadikan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Masa kita mau membuat pasien dengan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, tapi karyawannya enggak. Ya. Nah, itu kita juga
mesti menjadi sasaran itu. Kan kita itu pelanggan internal sebetulnya di rumah sakit. Ya, pelanggan internal. Kalau kita datang sebagai pasien, ya jadinya pelanggan eksternal. Tetapi selama di dalam, kita juga ikut ini mewujudkan pelayanan prima, menjadikan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Kecuali yang nggak mau. Ya, saya mau rekoso aja Bu, saya sudah senang. Gitu. Ya, nah, agak aneh juga kalau begitu. Ya, jadi prioritas utamanya hari-hari ini mungkin teman-teman mendengar ya, yang berisiko tinggi sudah mulai rutin di swab ya, supaya tadi menghindari klaster-klaster. Kemudian yang berikutnya ini PR kita semua. Jadi bukan wis karepmu aku dikapakke pokoknya aku sehat. Nah, itu enggak bisa ya. Sebetulnya kalau kita menjaga kesehatan sendiri itu karena kita sayang sama badannya sendiri. Ini yang selalu menyertai kita dari dulu lahir sampai nanti kita terakhir itu dikubur. Ya. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, ya, namanya tidak bersyukur. Sudah dapat badan bagus-bagus, tapi tidak mau memelihara kesehatan. Ya. Nah, ini saya kira sudah bosen ya. Bagaimana sih kita selamat dari COVID? Kita eksternal proteksi sudah, kalau dum-duman masker ya semangat ya. Pakai. Nah, tetapi apakah itu cukup? Ya, jadi masker ini semuanya, jaga jarak juga mesti. Ya. Nah, ini tampaknya sudah mulai agak sulit jaga jarak. Jadi betul-betul kita harus mengandalkan kekuatan badan. Ya. Nah, ini sampai salaman aja sekarang model-model ya. Udah nggak kayak dulu lagi kalau salaman itu yang ngono kuwi. Ya. Ada yang pakai sikut, ya. Ya, semuanya kepingin terhindar. Ya. Nah, ini sudah cukup apa belum ini dengan cara-cara yang selama ini sudah dikampanyekan. Ya. Nah, ini saya ambil dari satu jurnal. Sebetulnya ada 4 fase ya. Kita ambil aja yang fase pencegahan karena kita tidak masuk ke pengobatan. Ya. Nah, pencegahannya ini imun surveillance. Nah, ini tadi termasuk imun surveillance sebetulnya. Ya, komorbidnya ada 46. Bu Nilo sudah melakukan imun surveillance. Ya, kira-kira minimal 46 itu dulu. Ya, nah, teman-teman sudah mulai bisa mengatur. Oh, yang punya komorbid ini jangan dibebani terlalu tinggi. Ya, udah jarang dijagakan malam. Ya. Saya kira sudah diatur itu. Kemudian bagaimana kita mengurangi peradangan, ya, karena inti dari penuaan sebetulnya sakit itu peradangan. Ya. Kalau ada orang yang satu cepat tua umurnya sama, yang satu kok masih kelihatan muda, ya itu yang satu peradangannya lebih tinggi. Ya. Nah, bagaimana juga tadi sudah saya sebutkan, kalau memang terpaksa kena, jadi tidak terlalu jelek kondisinya. Ya. Nah, ini karena kita mau membahas tentang gizi ya, kita bisa lihat bagaimana fungsi kekebalan tubuh itu bermasalah ya, berasal dari makanan yang kurang baik ya. Jadi sebetulnya di dalam usus kita itu banyak makhluk ya. Nah, makhluk itu yang sering kita ganggu sendiri. Kita makan makanan yang membuat bakteri di usus itu bermasalah. Kemudian ada yang perlu sedikit minum antibiotik, itu bakteri yang baik pada mati, ya. Nah, lama-lama itu bisa mengganggu, ya. Kemudian kita bisa lihat di situ fast food, ya, fast food itu juga membuat jadi ada masalah. Nah, nanti mungkin Bu Fitra lebih jelas lagi. Diet yang jelek itu bisa juga karena income-nya rendah, ya. Kemudian kekurangan dari nutrisi. Nah, orang RSO kan enggak ada yang income-nya rendah, ya. Kalau saya jaga pagi itu sampai, waduh, mobil anyar-anyar kabeh, ya. Nah, jadi jangan sayang mengeluarkan uang untuk kesehatan, ya. Mobil bagus, oke, ya. Tetapi badan yang sehat ini juga penting, ya. Jadi jangan mobilnya dilapi nganti mengkilap, tapi awake greges-greges, ya. Nah, itu
teman-teman harus memberikan anggaran tersendiri bagaimana supaya saya sehat. Ojo, wis entuk saka rumah sakit PDTT, ya itu tok. Nah, saya rasa itu tidak cukup. Ya. Kemudian ada kronik stres ya, secara fisik maupun psikologis. Ya, dalam dunia kerja pasti ada stres. Ya. Nggak mungkin teman kita itu ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Tapi ya kita harus, 5 menit lagi. Wah, jadi mesti cepat sekali. Ya, jadi apa yang akan membuat imun sistem kita memburuk? Ya itu yang kita harus waspadai ya. Termasuk jam tidur. Ya. Jam tidur juga harus diperhatikan. Nanti bisa dibaca lagi apa saja. Termasuk itu membawa emosi negatif. Ya. Jangan suka marah-marah. Ya. Bu Siska jangan ngelirik saya nggak pernah marah. Ya, gitu. Terus physical inactivity, ya jangan mager. Sekarang kalau jam 10 kan kita mulai lagi bergerak. Ternyata ya enak juga ya. Tadi mau mere ya, 10 menit, 15 menit sambil berjemur. Antibiotik tadi sudah saya singgung ya. Nah ini apa sih yang meningkatkan daya tahan tubuh? Nanti makanan sudah disinggung Dr. Pitra, ada probiotik. Nah gula ya, mau sakit gula mau nggak sakit gula, gula itu memang harus dibatasi ya. Gula itu katanya morfin tipe yang lain ya. Oke, terus moderate exercise, banyak minum, terus stres. Sebetulnya intinya itu ya. Nah untuk latihan saya tidak akan menceritakan terlalu mendetail karena sebenarnya yang penting itu dikerjakan. Ya, teori itu sudah sering. Saya lihat sekarang sudah banyak yang pergi kerja dengan sepeda ya, itu saya kira bagus. Tetapi jangan salah, olahraga yang berat ya, itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Kita bisa lihat di slide yang ini yang bawah ada prolonged excessive exercise. Ya, jadi hati-hati yang suka hobi bersepeda sampai ke provinsi sebelah ya. Itu kalau dalam jangka panjang itu kurang baik, itu melemahkan sistem imunitas. Ya, jadi memang kalau kaitannya dengan imunitas, hanya aerobik yang intensitas sedang dengan durasi yang tidak lebih dari 60 menit. Ya. Nah, jenis latihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat. Sebetulnya di halaman RSO ini sudah sangat mendukung. Ya. Mau latihan penguatan itu sudah ada alat-alatnya di luar. Mau jalan saja juga cukup. Ya. Ya, jadi kesimpulannya, untuk berdampingan dengan COVID perlu kesehatan yang prima, daya tahan tubuh yang baik. Ya, rumah sakit sudah memfasilitasi, tetapi masing-masing karyawan harus bertanggung jawab atas kesehatan diri masing-masing. Nah ini yang penting, yang nomor 3 ya, menciptakan suasana kerja yang komunikatif dan kondusif untuk kesehatan kita semua. Ya memang ada orang yang sulit diajak ngomong. Ya sudah tinggal aja. Nah, tapi lebih banyak lagi orang itu yang mudah diajak berkomunikasi. Ya, kita bisa mendahului supaya kita sendiri juga enak bekerja. Ya, karena kalau dongkol itu ya begitu, nggak enak. Ya, jadi saya kira yang penting kita harus tetap bahagia bekerja di sini. Masuk ke sini kan baunya juga enak, ya, udaranya enak. Itu kalau di kartun itu mau selfie dulu ya biarin aja ya. Nanti kita terus kerja tapi jangan kebanyakan foto ya, meskipun di sini banyak spot foto. Jadi kita harus berpikir positif, selalu menjaga kesehatan supaya tetap sehat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Dr. Retno atas paparannya yang sangat menarik. Kita lanjut ke pembicara kedua, Dr. Pitra Sekardianggra. Monggo dokter, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dok ya. Selamat pagi menjelang siang kata Dr. Nilu. Perkenalkan, saya Dr. Pitra Sekardianggra. Mungkin beberapa belum kenal sama saya. Ini udah ada CV-nya.
Saya menikah anak 1, lulusan FK UNS 2005 dan kemudian lanjut di Undip 2013. Saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Suraji dan di sini. Oh iya. Oke. Tadi sudah beberapa disinggung oleh dokter. Oh, enggak bisa. Tadi beberapa sudah disinggung oleh dokter Niluh. Dokter Retno. Oke, ini sehat dan bugar di era pandemi melalui nutrisi. Sebelumnya saya akan tanya, siapa yang selama pandemi berat badannya naik? Cepet-cepetan ya dok. Siapa yang berat badannya naik? Ya ini soalnya kunci. Bener kata tadi sudah hampir mirip sih sama yang isinya saya. Cuman ya satu, kita kalau sebetulnya protokol COVID itu harus dijalankan. Selain makan, selain ya meningkatkan imunitas, selain berdoa, jangan hanya mengandalkan bismillah, itu takdir, nggak boleh lagi seperti itu. Harus ada ikhtiar gitu ya. Nah ini tadi mungkin konsep dari energy balance ya. Jadi kita harus in sama out itu harus sama. Jadi nggak boleh in sama outnya tidak seimbang ya. Mungkin banyak makannya dan magernya daripada aktivitasnya. Itu yang bikin nanti ada peningkatan berat badan. Gitu ya. Slide. Nah ini, bedanya di mana? Bedanya gambar ini. Ini berat badan hampir sama Mas. Ini berat badan hampir sama. Yang membedakan di mana? Ya betul. Slide. Nah ini, sama. Jadi binaragawan dan sumo ya. Kalau kita bilang obes itu sumo. Sumo dan binaragawan itu sebenarnya hampir sama, tetapi jadi kita sekarang tidak boleh berpatokan penilaian obesitas atau penilaian massa lemak hanya dari IMT atau indeks massa tubuh. Jadi kita harus melihat dari komposisi. Ya. Nah, ini kan komposisinya jelas beda, yang satu berotot dan yang satu berlemak. Tapi kayaknya lebih enak yang berlemak daripada yang berotot ya. Jeruan kan kayaknya lebih enak kan? Enak ya, soto babat sini. Nah ini, dari sini jelas ya, walaupun ini sebenarnya berat badannya juga tidak terpaut jauh ya. Tapi body fat-nya itu yang type B itu lebih tinggi daripada yang type A. Ya, slide. Nah, ini body komposisi yang normal. Ya, jadi kadang-kadang siapa yang pernah mendengar bahwa oh aku berat di tulang. Aku tulangnya gede. Oh, aku airnya yang banyak ini gitu. Jadi nggak mau dibilang kalau gemuk, jadinya alasannya banyak. Gitu. Nah, itu nggak bisa. Kita harus mengecek menggunakan alat, ya. Nah, ini namanya bioimpedance analysis, ya. Biasanya beberapa mungkin pernah melihat dan pernah mencoba. Tetapi di sini kekurangannya tidak bisa melihat kadar air dan tidak bisa melihat kadar tulang. Berat tulang tidak bisa. Hanya di sini bisa melihat yang kedua yang digunakan adalah meteran. Ini murah meriah atau minta tolong penjahit ngukurin. Itu biasanya bisa buat patokan. Jadi mungkin gini, berat badan kita kalau lihat kita nimbang setiap hari mungkin bisa sama, tapi baju lebih longgar. Itu berarti
komposisi tubuh kita mungkin jadi lebih bagus daripada yang kemarin. Ya, paham ya? Jadi jangan berpatokan sekarang berat badan aja. Mungkin untuk screening boleh. Untuk screening berat badan boleh. Tetapi untuk yang lebih pastinya adalah komposisi tubuh. Slide. Nah ini, kalau BIA itu hasil yang dapat dilihat IMT, visceral fat, prosentase lemak, prosentase otot, dan umur sel. Kadang-kadang yang umurnya 40 ditimbang dengan BIA bisa umurnya selnya 70. Gitu. Jadi itu biasanya kebanyakan lemak. Jadi dia lebih tua. Jadi makanya kan kalau menurut saya Bu, orang yang lebih gemuk itu biasanya lebih tua. Atau mungkin makanannya yang tidak sehat yang dikonsumsi itu biasanya tidak cerah. Skincare itu tidak cuma dari luar, tetapi harus dari dalam. Ya. Nah, kalau meteran kita bisa lihat dari lingkar perut, lingkar pinggul, lingkar lengan atas. Gitu ya. Right? Nah, ini klasifikasi dari indeks massa tubuh. Ini bisa buat patokan untuk screening kalau saya. Tapi tidak untuk patokan mendiagnosis secara keseluruhan. Right? Nah, ini nanti di dalam BIA itu muncul visceral fat-nya berapa? Visceral fat itu kan adalah lemak di antara organ. Jadi buat bantalannya organ. Jadi kalau semakin tinggi, semakin meningkatkan inflamasi. Jadi ada penyakit yang namanya non-alcoholic liver disease, fatty liver, ya. Itu jadi lemaknya itu perlemakan hati. Nah, itu baru banyak sekali pasien yang datang ke saya dengan kondisi perlemakan hati padahal kurus. Sebenarnya nggak kurus sih, normal, tetapi perutnya buncit. Bapak-bapak biasanya begitu, perutnya lebih buncit. Kalau ibu-ibu kan biasanya di paha jatuhnya atau di lengan. Kalau bapak-bapak biasanya di perut. Ya kan, tetap ketawa Mas, sadar ya Mas. Ya itu harus ditimbang. Jadi dengan adanya visceral fat yang semakin tinggi berarti resiko penyakit kardiovaskuler, penyakit metabolik yang lain makin tinggi. Seperti itu. Slide. Nah ini, itu nggak kelihatan ya. Body fat. Ini nanti juga ada muncul. Jadi body fatnya berapa sih prosentasenya? Oh terus ototnya berapa sih? Terus seimbang nggak sih otot sama body fatnya? Gitu kan? Itu nanti di alat BIA itu muncul. Ya, jadi itu bisa buat patokan kita, oh progresnya kita untuk progres dietnya kita itu berhasil apa enggak, itu bisa dilihat dari situ. Ya. Kemudian dari meteran kita bisa lihat lingkar perut. Nanti dicoba di rumah ya kalau punya meteran, diukur. Kita ngukurnya di umbilikus, udel. Tetapi kalau yang perutnya agak maju, itu yang tertinggi. Jadi kalau yang dari samping, kalau yang tertinggi agak turun ya agak turun. Pokoknya yang paling tinggi, paling mancung, iya. Itu berarti resikonya jauh lebih besar. Nanti yang pusing berarti banyak pasiennya dokter Nilo ya dokter ya. Resiko banyak obatnya pasti nanti. Nah ini sama slide-nya yang tadi dokter Retno ya. Jadi kalau yang under nutrisi juga nggak bagus, yang over nutrisi juga nggak bagus. Kita biasanya kan makan kan nasi, lauknya mie, sama karak, sama perkedel, kentang. Itu karbo semua. Padahal karbo akan dimetabolisme menjadi glukosa. Nah, kenapa banyak pasien tadi dari
dari screening tertinggi DM. Karena itu bisa jadi. Ya, slide. Nah, ini sama kayak Dokter Retno tadi ya. Cuman kalau di sini obesitas itu jadi sel-sel lemak itu akan mengeluarkan sitokin-sitokin proinflamasi. Jadi seneng. Si COVID ini akan seneng nih sama si inflamasi ini. Jadi inflamasi itu kayak ngasih minyak ke kompor, ngasih minyak ke api. Jadi bikin mubal, gitu. Jadi makanya kenapa diwanti-wanti tadi dari sama Dokter Retno, jangan sampai obesitas. Ya Dokter Retno. Slide. Nah ini penelitian terbaru 2020 Juli. Ya, ini slide Mas. Ini hubungannya obesitas dengan COVID. Ini saya merinding sih bacanya. Nah, kesimpulannya dia, jadi penderita obesitas itu mempunyai resiko 1,45 kali terkena COVID. Dan mempunyai resiko sebesar 1,74 masuk ICU terpasang ventilator. Dan mempunyai resiko 1,46 mengalami kematian. Jadi hubungan obesitas itu signifikan dengan COVID. Jadi kalau mau berteman baik dengan COVID, mari menggemukkan badan. Gitu. Dan yang lebih merinding adalah ternyata dia tidak efektif walaupun dikasih vaksin nantinya. Gitu. Jadi mari kita hidup lebih sehat. Nah ini, tadi Dokter Retno sudah membahas, diubah gaya hidup. Ya. Nah, diet itu bukan nggak makan. Diet itu mengatur jumlah makan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau saya bilangnya kalau orang-orang, selebgram mungkin bilangnya detox. Ya, 3 hari makan cuman jus sayur. Kalau saya sih enggak ya. Saya namanya clean eating. Nanti kita bahas clean eating itu apa. Ya, ini kalau ini manajemen tadi sama seperti Dokter Retno. Jadi motivasinya harus tinggi. Kalau iya niat dari sini udah niat nih, niat ingsun. Wah, aku enggak boleh nih kayak gini. Ya, sampai rumah capek, habis itu makan nasi padang gitu kan. Atau minum kekinian tuh boba, wah enak sekali tuh. Itu jangan sampai. Jadi memang harus, jadi kalau memang mau sehat ya harus niat dan kemauan dan konsisten atau istiqomah, ya. Slide, Mas. Nah ini secara teori aja sih. Nanti lebih detailnya kita bisa lihat selanjutnya. Nah, karbohidrat itu sebetulnya kebutuhannya memang agak lebih besar daripada makronutrien yang lain ya. Jadi makronutrien ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, memang karbohidrat itu lebih banyak kebutuhannya. Tetapi karbohidrat yang seperti apa yang harus kita pilih, gitu ya? Yang mau yang karbohidrat yang baik atau karbohidrat yang buruk. Ya, ini karbohidrat yang baik itu ya nasi. Nasi itu jangan disirek, kasihan. Udah murah, itu makanan apa ya? Makanan kita, makanan Indonesia banget kan kalau nasi itu. Jangan disirek, kasihan. Yang disirek adalah ya tadi gorengan. Apalagi gelepung. Kalau yang terkenal sekarang odading ya. Odading itu kayak ulang-baling ya kayaknya ya. Gembluan ya. Oh itu enak banget tuh. Gembluan tuh enak banget ya. Itu yang harus dihindari. Ya. Donat gitu ya. Apa kerupuk. Kerupuk itu kalau saya termasuknya bukan lauk tapi karbohidrat. Kerupuk dari apa?
Nah, karat? Nah, berarti makan nasi sama nasi dong. Makan nasi sama nasi goreng. Nasi kering ya. Tapi itu bukan orang Jawa banget kalau nggak makan kriuk-kriuk ya. Nah, intip. Ya itu yang harus kita hindari memang gitu. Oke, kalau memang nggak bisa, ya belajar sedikit-sedikit dulu. Setidaknya di lauk itu tidak ada. Kalau kita makan besar kan, kita makan itu dibagi menjadi, kita makan tuh 5 kali loh. Makan besar 3 kali, makan snack 2 kali. Jadi makan itu sebenarnya sama Allah dikasihnya 5 kali. Pagi, kalau makan pagi itu nggak boleh di skip, nggak boleh dilewatin. Semakin dilewatin makan pagi, akan semakin ngemilnya tinggi. Aku tadi belum makan kok, padahal udah makan roti. Tadi padahal sarapannya udah nyangut roti 1 gitu ya. Aku belum makan nih gitu. Tadi makan bakso, tadi ngomongnya tapi belum makan, padahal bakso juga ada tepungnya. Pakai mie pula gitu. Dicampur sama kerupuk dimasukin gitu kan. Ya itu yang harus kita perbaikin ya. Nah, selain karbohidrat tuh kita harus tahu yang namanya indeks glikemik. Jadi karbohidrat itu juga termasuk, buah itu termasuk karbohidrat ya. Jadi itu kan fruktosa, glukosa, fruktosa itu termasuk karbohidrat. Ya, tapi karbohidrat yang sederhana. Ya, kita harus tahu nih indeks glikemik. Indeks glikemiknya itu, apa tuh indeks glikemik itu? Suatu ukuran yang digunakan untuk mengindikasi seberapa cepat suatu makanan akan meningkatkan gula darah. Ya, jadi kalau indeks glikemik suatu makanan tinggi, maka akan mempercepat gula darah semakin meningkat. Ya, tetapi sebenarnya kalau di buah itu biasanya indeks glikemiknya rata-rata dia sudah rendah atau sedang. Ya, tetapi kita kadang-kadang, nah ini contoh-contohnya ya, nanti bisa di searching kok, ini banyak kok contoh-contoh yang indeks glikemiknya tinggi atau rendah. Nah ini, kita harus juga tahu glikemik load atau muatan. Jadi glikemik indeksnya rendah tetapi jumlahnya banyak, itu bisa juga meningkatkan kadar gula. Nah, kadar gula yang tinggi itu lama-lama menjadi lemak. Ya, jadi hati-hati. Gula yang tinggi, tadi Dokter Retno sudah menyinggung. Kenapa jadi obesitas? Karena kadar gula yang tinggi, glukosa itu nanti lama-lama akan diproses jadi lemak. Gitu. Ya, jadi hati-hati. Kita kalau makannya tadi, kalau makan nasi, jangan sama mie, jangan makan sama perkedel. Kalau makan nasi, makan ayam, makan sayur. Kalau mau sayurnya dulu boleh, biar kenyang. Baru nanti makan nasi sama lauk. Boleh. Itu menyiasati biar kita lebih cepat kenyang dulu. Begitu. Oke? Nah, ini kalau ini lemak. Lemak mana sih yang bagus, yang harus dibatasi, yang harus dihindari? Nah, donat itu enak banget padahal ya. Martabak gitu. Enak banget. Apalagi hujan-hujan, panas-panas. Enak banget. Nah, kita sebenarnya gini, kalau minyak saya udah pakai virgin oil kok Dok. Oke. Pakai virgin oil seberapa? Ya saya buat masak apa aja gitu. Sampai kerupuk, sampai itu. Tapi masaknya yang deep frying. Deep frying itu prosesnya lama. Prosesnya lama dan dia masuk semua itu loh. Kondisinya masuk semua itu deep frying. Itu juga akan meningkatkan jadi trans fat. Jadi trans fat itu lemak yang jahat. Jadi hati-hati. Cara memasak kita itu akan merubah mikronutrien yang terkandung di dalam makanan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kayak minyak zaitun gitu ya, biasanya dibuatnya untuk kayak dressing. Kalau makan salad sebetulnya bukan pakai mayones.
tapi bisa pakai minyak zaitun tapi sedikit aja. Kita tetap butuh lemak, Tetapi lemak yang seperti apa? Nah, itu contoh-contohnya. Kerupuk enak, Bu. Nah, protein ini kadang-kadang dilupain. Menganggap bahwa bakwan itu juga termasuk protein. Termasuk lauk, ya. Yang harus diperhatikan pada pemberian protein adalah fungsi ginjal dan cara memasak. Yang tadi ya, cara memasak ini harus benar. Kalau salah ya sama. Jadi kalau masak opor, ya jangan santannya nggak usah kebanyakan boleh, tapi sesekali dan itu pun sesekali. Jadi mungkin sebulan sekali boleh masak opor. Atau kalau orang Jawa itu kan letok. Ya, tumpang. Nah, itu tumpang koyor. Enak banget itu. Boleh, kalau makan itu boleh, sesekali boleh, tapi jangan sesekali sehari. Soalnya itu paling murah soalnya, tinggal beli di ibu-ibu gitu kan. Cuman kadang kalau di tempat saya tuh malah kakek eyang-eyang tuh sukanya bubur sama kuahnya tok. Itu udah nggak ada gizinya, ada gizinya tapi minim gitu. Gitu ya. Right? Nah ini peran nutrisi daya tahan tubuh ya. Jadi ada vitamin. Kenapa harus? Sekarang di sini dikasih suplemen dok? Enggak. Oh, utamakan makanan. Oke. Kalau mau ditambah dengan suplemen monggo, kalau merasa cukup dari makanan juga nggak apa-apa sebetulnya. Gitu ya. Bisa dari vitamin C, vitamin E, dari zinc. Biasanya sekarang zinc itu, kenapa kok sekarang dikasih zinc? Dan memang zinc itu akan memperbaiki epitel usus. Kan tadi dokter Retno juga udah menyinggung bahwa di dalam usus kita tuh banyak mikrobiota. Gitu. Mikrobiota yang kalau dikasih gula terlalu banyak, dia tumbuhnya banyak, seneng, tumbuhnya banyak. Saking banyaknya nggak cukup tuh di usus, dia lama-lama grogotin bisa masuk ke hati. Kemarin saya mau meneliti itu dok, meneliti hubungan antara NAFL non-alcoholic fatty liver sama probiotik sama mikrobiota. Jadi memang ada signifikannya di situ. Ya, gitu. Hati-hati untuk pemberian vitamin C kita harus tahu fungsi ginjal. Jadi nggak usah, aku harus minum 1000 mg per hari, nggak perlu. Karena yang diserap oleh tubuh hanya 70 sampai 100 mg per hari. Ya, kecuali jenengan sakit. Ya, itu bisa lebih kebutuhannya. Oke. Gitu ya. Vitamin D ini kalau bisa, kalau dari makanan memang agak susah untuk mencapai vitamin D. Memang kalau orang Indonesia itu sekarang banyak-banyaknya defisiensi vitamin D. Benar, dok. Beberapa dokter di tempat saya juga, mungkin saya kalau periksa juga defisiensi vitamin D. Tapi gara-gara COVID, alhamdulillah saya jadi rutin minum vitamin D. Jadi kita itu walaupun di tempat tropis, tapi banyak defisiensi vitamin D. Miris ya. Nah itu vitamin D akan meningkatkan imunitas juga. Jadi nggak cuma C, nggak cuma zinc, tapi vitamin D juga. Gitu ya. Right? Aduh nggak kelihatan. Ini sebenarnya rekomendasi dari para perkumpulan dokter gizi klinik, ya, yang untuk ODP, PDP, dan nakes nanti sendiri-sendiri. Tapi jika merasa, aku cukup kok, cuma segini, gitu ya, nggak apa-apa, gitu. Asal ya itu tetap harus cuci tangan terus, pakai masker dan lain-lain. Ini juga nanti mungkin bisa. Nggak apa-apa nanti slide-nya mau di-share boleh. Oke. Mau dibaca-baca lagi boleh. Slide. Nah ini kita harus makan buah itu
buah dan sayur itu harus rainbow. Jadi rainbow itu berwarna-warni. Jangan tiap hari jeruk, jangan tiap hari pepaya, jangan tiap hari nanti melon atau mangga atau durian. Jangan. Kita harus ada warna-warninya. Gitu ya. Karena di dalam warna-warni ini ada yang namanya zat kimia sendiri-sendiri. Oh, jadi ini yang nanti menangkap kakinya si inflamasi yang ini mengangkap yang ini, itu sendiri-sendiri dia. Kenapa kita harus warna-warni? Nah ini nanti bisa dibaca sendiri. Oh ini yang merah itu apa aja, kandungannya apa aja, nanti bisa dibaca. Nah tapi jangan dibuat seperti ini. Boleh sih, cuman jangan sering-sering pakai mayones. Karena mayones lemaknya cukup tinggi, begitu ya. Right? Nah, apalagi banyak banget sekarang jualan seperti ini. Enak banget pakai keju. Enak, boleh, tapi jangan setiap hari. Nah, ini tadi, kenapa sih usus kita harus dijaga gitu ya? Karena 70% dari sistem imun kita adalah di usus. Kalau kita sesuai dengan iklan, ya sayangi usus, ya kita harus sayangi usus. Jangan banyak memberikan makanan-makanan yang si mikrobiotanya ini jadi kayak kesenengan gitu ya. Jadi kita harus makanan ya tadi buah, sayur, tetap tapi makronutriennya nasi, lauk, lemaknya harus masuk juga gitu ya. Sama dibanyakin dari buah dan sayur. Ya, jadi ini penelitian keren sih. Jadi dia meneliti benar-benar dari inflamasi, dari histopatologinya bagaimana, bedanya yang dari habitnya yang suka makan yang junk food atau yang makan sehat. Gitu. Nah ini kebutuhan gula dan garam. Slide Mas. Nah ini laki-laki 38 gram per hari, perempuan 25 gram per hari. Ya kurang lebih 1 sendok itu 10 gram. Ya jadi 1 sendok, ya benar. Kalau 1 sendok teh kan 5 gram. Ya kalau dimasakkan sebetulnya garam dan gula ini tidak salah. Yang salah adalah di luar itu, gitu ya. Jadi kalau ditambah dengan mungkin bumbu-bumbu atau penyedap rasa itu baru menambahi dari garamnya. Karena di penyedap rasa itu natriumnya cukup tinggi. Gitu ya. Kemudian belum dikasih kecap. Kecap juga natriumnya cukup tinggi. Gitu ya. Belum nanti kita makannya makanan kaleng. Ya. Makanan kayak sarden gitu, itu juga garamnya cukup tinggi. Pokoknya makanan yang di kaleng-kaleng tuh biasanya natriumnya cukup tinggi. Terus mungkin kalau mungkin kalau di sini nggak banyak yang itu ya, tapi kalau anak-anak tuh biasanya suka ciki gitu-gitu, ya itu juga hati-hati ya. Nah ini cairan tuh harus, apalagi pandemi dengan kita memakai masker terus, jadi jarang minum. Tetapi ya memang harus terhidrasi tubuh kita. Kalau enggak ya sistem, karena kita juga hampir mungkin 70-80% kita terbuat dari air ya, terdiri dari air gitu. Dari darah, nanti bisa jadi dehidrasi juga gitu kan. Ginjalnya bermasalah, jadi banyak yang harus diperbaiki supaya tidak terjadi seperti itu. Nah ini aktivitas fisik tadi mungkin udah dibahas oleh Dr. Retno, tapi kita dari perhimpunan dokter jantung itu dia CLIPE ya namanya, continuous, rhythmic, interval, progressive, endurance. Jadi kita nggak boleh terlalu capek untuk olahraga, mungkin bangga ya sepedaan gitu, tapi mampirnya ke soto, buka masker,
minum es teh. Gorengannya 2, gitu ya. Terus nanti ada alasan, wah aku nggak sempet ini, aku masih ada banyak kerjaan. Ada ini, mungkin contohnya kayak Tabata, nanti searching ya, Tabata exercise. Itu tapi memang agak berat sih. Cuman bisa dilakukan di ruang sempit atau mungkin di tempat kerja, itu bisa dilakukan. Oke. Nah ini, seperti ini. Dengan kursi seperti ini di kantor juga bisa, melatih otot perut juga bisa. Biar kencang, biar perutnya lebih singset gitu juga bisa. Right? Nah ini tadi, nggak boleh mager, males gerak. Ya, apalagi awal-awal pandemi kan cuma gini, nonton Netflix sambil gitu ya, cari drama Korea. Cari apa gitu ya, cuman bisa makan sama apa GoFood, ya kan? Slide. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan nanti akan dijawab semampu saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk Dr. Fitra. Monggo Dr. Fitra sama Dr. Silahkan maju ke depan untuk sesi diskusi. Ini sudah banyak pertanyaan kayaknya Ibu ya. Hari ini sangat menarik, jadi dari 2 pembicara telah memaparkan paparannya yang sangat menarik untuk kita ikuti. Jadi sudah ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau belum ada mungkin ada? Oke, gimana? Pak Jaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tertarik dari tema yang disajikan saat ini karena insya Allah memberikan keberkahan untuk perjalanan hidup kita. Bu Dokter yang kami hormati, seringkali saya memperhatikan orang. Mungkin dari volume makannya sama, tapi jadinya kok beda. Satu gemuk, satu kurus. Perlakuan apa yang harus diperbuat biar yang kurus bisa agak gemuk, yang gemuk agak kurus sehingga mendapatkan berat badan yang ideal. Itu dulu, mungkin nanti saya pertanyaan yang keduanya setelah yang lain mendapat bagian. Matur nuwun. Pak Jaimin, ini pertanyaan yang menarik ini mungkin ke Bu Fitra dulu ya. Kenapa kok makannya sama, tapi outcome-nya jadi beda? Terima kasih Pak Jaimin, pertanyaannya bagus sekali. Seperti yang tadi Dokter Retno ya, saya makan banyak aja tetap langsing gitu ya. Kalau saya minum aja jadi gendut gitu. Ada kayak gitu kan. Ya, satu ada genetik Pak, memang benar. Jadi ada yang boros, ada yang irit. Jadi kalau Dokter Retno itu irit, boros. Jadi apa yang dimasukkan akan cepat dikeluarkan, gitu. Sama sel tubuhnya itu diprosesnya lebih cepat. Kalau saya contohnya itu apa yang saya makan sedikit, jadinya diirit-irit. Saya memang agak nggak suka nih bagi-bagi gitu. Itu memang dari genetik bisa. Ya, yang kedua mungkin exercise. Bapak nggak tahu, mungkin exercise-nya mungkin beliau ada exercise yang rutin dijalani. Walaupun mungkin di kantor bisa makan bareng, bisa lihat, oh kamu kok ininya banyak, makan ini kok nggak gendut, aku kok segini aja udah makan segini udah cepet naik berat badannya. Iya, kayak gitu ya, kita nggak tahu exercise beliau kayak gimana. Ya. Yang ketiga tadi gimana caranya yang kurus jadi gendut,
ya bukan gendut ya, sebenarnya yang jadi normal, yang gemuk juga jadi normal. Yang pertama tadi adalah niat. Yang kedua kemauan. Itu dulu. Kalau tidak ada niat dan kemauan, banyak pasien saya 3 bulan, nggak usah 3 bulan, sebulan berat badan turun 4 kilo, habis itu bye-bye. Merasa sudah enak badannya, bye-bye. Habis itu nanti datang lagi ke saya, berat badannya naiknya lebih tinggi lagi. Nah itu sebetulnya yang ketiga ada istiqomah. Tadi yang saya sajikan tadi ya. Istiqomah ini yang agak susah. Jadi makan itu kadang-kadang kan kita apalagi sekarang banyak makanan yang lucu-lucu. Ya. Mungkin ya kan Dok di GoFood itu kan tinggal begini gitu. Ada makanan lucu nih baru nih gitu. Kalau mau ngicip sebenarnya nggak masalah gitu. Cuman kalau buat ajekan itu jangan. Gitu ya. Kalau saya suka on off, maksudnya gini, mungkin 1 hari bisa off dulu gitu ya. Dalam 2 minggu bisa off 1 hari. Nanti setelah itu agak insaf lagi gitu ya. Makan sehat lagi gitu. Kalau saya untuk menurunkan berat badan yang agak cepat, mengurangi gorengan. Mengurangi 1, mengurangi tepung, yang kedua gorengan, yang ketiga mengurangi gula, betul. Itu cepat sekali turun berat badannya. Gak usah berat badan deh, kita mungkin, kalau ibu-ibu biasanya mungkin pakai dalemannya di ujung sini, jadi maju di ujung sini. Itu udah progres itu Dok. Ya. Gimana? Boros kan diungkret itu. Biar agak irit kan karburasinya agak dikencengin. Itu maksud saya. Begitu juga yang terlalu irit, terlalu efisien, rada dikendori. Apakah pola seperti itu bisa diuji cobakan pada manusia sehingga nanti manusia itu pada fase tertentu berada dalam fase yang ideal tadi maksud saya. Ini hanya berandai-andai, bukan mitos, bukan fakta, tapi hanya sebuah pengandaian gitu. Iya. Cuman pengandaian Bapak kurang masuk ke saya sebetulnya karena saya nggak tahu mesin. Tetapi saya agak paham, ya bisa seperti itu Pak. Jadi kita makanya tadi niat dan kemauan. Jadi kalau kita udah niat dan mau untuk hidup sehat, pasti akan normal kok nanti kok. Akan normal. Ya, gitu. Jadi untuk melanjutkan yang tadi, untuk menurunkan berat badan, coba mungkin banyak makan yang direbus, digrill, itu bisa jadi pilihan. Jadi jangan sekarang mendoan, buat cemilan, jangan gitu ya. Anget-anget iya, hujan-hujan anget-anget buat cemilan. Nah, itu ya. Makasih. Oh iya. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Dari audiens yang di ruangan atau di Zoom? Oke, Pak Kasian dulu, monggo Pak Kasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon diluruskan apabila kurang benar pemahaman saya. Tadi kalau enggak salah disampaikan bahwasanya karbohidrat itu harus balance antara in dan out. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kita itu terjadi balance, terus exercise apa yang kita lakukan agar nantinya tidak akan terjadi penumpukan ataupun lemak visceral dalam tubuh. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu di masyarakat kita sekarang itu masalah COVID itu menjadi momok dan nyun sewu, stigma masyarakat itu masih kental banget. Jadi orang yang
kena COVID itu langsung dikucilkan. Terus nyuwun sewu, pada saat ini untuk peran kita sebagai tenaga kesehatan adalah bagaimana di masyarakat. Soalnya nyuwun sewu, kalau kita terapkan di saya sendiri itu di masyarakat itu nyuwun sewu pada takut saya sama petugas kesehatan. Dan saya sendiri terus terang buka kartu, saya punya komorbid. Saya umur 51, berat badan 75. Terus exercise apa yang harus saya lakukan untuk menghindari itu semua yang telah dipaparkan di atas tadi. Demikian Bu Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang pertama ini pertanyaannya ke Dokter Tno dulu ya Dokter. Jadi yang untuk balance-nya supaya intake sama outcome-nya seimbang, itu cara taunya bagaimana, mungkin dibantu Dokter Fitra. Yang kedua tentang stigma petugas, itu bagaimana. Dan yang terakhir tadi kira-kira tips untuk beliau seperti apa dengan usia 51 tahun, berat badan 75 dengan komorbid. Mungkin Dokter Tno bisa. Ya, terima kasih Pak Kasian. Tentu saja meskipun tarafnya berbeda-beda, ya, dan dari waktu ke waktu itu berubah. Ya. Stigma itu memang sekarang masih dirasakan, ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu, waktu COVID itu masih baru. Jadi kalau ada selentingan sedikit itu sudah geger, ya. Mungkin Bu Niloh juga sangat mengalami waktu mengawal teman-teman yang bukan swab ya, baru rapid testnya reaktif itu sudah geger, ya. Nah, tetapi memang sekarang itu sudah lebih baik sebetulnya. Masyarakat sudah lebih paham, dan kalau ada yang memang kena COVID, sebaiknya memang lapor. Ya, jadi jangan menutup-nutupi, karena yang bikin resah tetangga itu kalau nggak jelas. Terus menutup-nutupi, nah itu bikin bingung. Tetapi kalau memang kita kena, ya mudah-mudahan tidak, tetap harus lapor ke RT. Nah, kaitannya apa nanti untuk penanganan selanjutnya, dan biasanya tetangga-tetangga itu malah mau ngopeni. Ya. Kalau kita tanpa gejala kan isolasi di rumah. Ya. Tapi yang kalau tidak jelas, itu yang merepotkan. Ya. Biasanya terus pada cari info kemana-mana dan malah keliru. Sekarang kan sudah ada di lingkungan, biasanya ada WA grupnya. Ya. Atau kalau nggak mau terlalu terbuka, kita ngomong saja dengan Pak RT. Ya. Itu kisahnya banyak, itu bisa nanti dibikin buku setelah pandemi selesai. Ya. Nah, bagaimana kita mencegah stigma itu ya? Ini rumah sakit, kerja di rumah sakit kayak nulari gitu ya. Sebenarnya memang tidak dianjurkan kita itu ikut kumpul-kumpul. Sekarang sudah mulai di lingkungan saya juga ada senam setiap hari Minggu, ibu-ibu itu. Ya saya nggak ikut. Bukan karena apa-apa ya, memang nanti kumpul-kumpul pasti arahnya buka masker. Ya, terus arisan. Nah itu kan akhirnya buka masker kalau ada hidangannya. Kita justru juga memberikan contoh. Ya. Terus ke masjid. Ya. Ke masjid juga begitu. Kalau kita lihat sangat longgar ya lebih baik kita hindari. Nanti kalau kenanya dari orang lain dikira, wah ini ada yang kerja di rumah sakit. Padahal kita sudah pakai masker. Nah, saya kira dengan kita menjaga protokol kesehatan itu, sekitar kita juga melihat. Ya. Kalau perlu awal-awal itu juga bagikan masker gitu, masker kain ya. Tapi memang susah ya, orang di kampung yang jualan di depan rumah saya itu ya nggak mau pakai masker. Dia sudah punya pikirannya sendiri. Saya kira yang penting untuk kita semua menjaga kesehatan diri dan keluarga. Ya. Kalau stigma pikiran orang kadang itu juga tidak selalu benar. Kita tidak usah terlalu membebani diri dengan hal-hal yang tidak pasti. Gitu ya. Saya kira itu saja. Kemudian kalau Pak Kasian pengen menurunkan berat badan ya, berat 75 kalau tingginya 185 enggak apa-apa Pak. Oke, bagus itu ya. Nah tadi kan harus ada ukurannya dulu ya, tinggi badan berapa, berat badan berapa, terus targetnya berapa. Nanti resep makanannya dari Dokter Fitra. Kalau untuk latihan ya,
mesti dilihat dulu kemampuan awalnya seperti apa. Nggak mungkin, wah ini biar cepat turun harus ikut lari maraton, ya enggak. Jadi yang penting tadi intensitas sedang, ya supaya bukan jalan kaki yang cepat sekali tapi hanya 100 meter sudah menggeh-menggeh, ya karena untuk pembakaran lemak tidak bisa dalam waktu singkat. Sebaiknya bertahap, tapi saya kira fisiknya Pak pasien kan juga enggak rendah-rendah banget ya. Kita kan tahun lalu juga menyelenggarakan uji kebugaran. Sebenarnya dari data itu bisa dipakai, ya. Nanti kita buatkan resepnya. Ya, jadi intinya seminggu paling tidak 3 sampai 5 kali. Ya. Tapi kalau untuk menurunkan berat badan saya kira 3 kali masih kurang Pak. Ya. Kemudian intensitasnya tadi sedang. Sedang itu seperti apa sih? Kalau kita jalan, Pak pasien jalan dengan Ibu masih bisa ngobrol, tapi nggak bisa nyanyi. Ya. Kalau jalan sambil nyanyi itu berarti intensitasnya rendah. Ya. Nah, tapi kalau sampai ngendikan nggak bisa, berarti intensitas tinggi itu nggak sesuai, nanti tidak mencapai hasil yang diharapkan. Ya, kemudian waktunya, ya, jadi sebetulnya FITT frekuensi, ya, intensitas tadi sedang, kemudian tipenya apa, nah sukanya apa? Kalau saya tuh hobinya jalan, ya pakai itu jalan, ya. Atau bersepeda, ya, atau senam, ya, atau berenang. Tapi sekarang berenang agak susah, ya. Nah, dari itu bisa dikombinasi. Itu juga masih bisa dikombinasi lagi dengan latihan beban. Tadi gambarnya jelas ya. Si Adera itu bobotnya segitu tapi kencang ya, otot-ototnya bagus. Jadi belum tentu berat badan tinggi itu juga jelek. Yang mana dulu, kalau itu dari ototnya mungkin bagus itu. Yang penting kan tidak melebihi dari kriteria tadi. Ya. Saya kira itu yang memang harus rutin. Ya. Terima kasih. Dokter Retno. Jadi mungkin Bu Fitra mau ada tambahan untuk pola makannya seperti apa. Biasanya orang-orang tuh sekarang karbohidrat counting. Saya makan sekian, karbohidratnya sekian, saya harus bakar sekian kalori dengan aktivitas apa. Mungkin Bu Fitra bisa ngasih masukan. Iya, jadi memang betul Dok, beberapa memang pakai aplikasi. Anak-anak muda sekarang pakai aplikasi Pak. Ya, ada nanti banyak. Mungkin nanti kalau untuk berapa gram gitu ya, mungkin diajarin sama Bu Titin bisa. Ya, jadi intinya begini Pak, kalau saya dengan komorbidnya apa? Oh ya, DM boten? Boten. Kalau begitu, kalau pernafasan juga kita diarahkannya memang rendah karbohidrat. Jadi mungkin karbohidratnya nanti sekitar 50 sampai 55%. Jadi enggak sampai 60. Ya. Nanti dipilih jenengan biasanya daharnya nanti dihitung Pak. Nanti daharnya itu jenengan 3 kali, dahar besar sama snack. Nanti dipersenin dulu, nanti dikali. Jadi gini, berat badan tingginya Bapak berapa? 158, berarti berat badan idealnya, berat badan normalnya aja 58. Utang banyak. 75 dikurangi 58. Iya, utangnya segitu Pak. Ya, yang itu harus disaur pelan-pelan. Jadi nggak boleh berat badannya turunnya drastis, itu tidak boleh. Jadi sebenarnya penelitian itu 1 sampai 2 kilo sebulan itu sudah baik. Tapi aja kalau udah 2 kilo turun nanti pihak wis penak iki ya, lost lagi. Jangan. Ya. Jadi nanti di persen. Jadi kalau Bapak 58 dikali 30 ya, kira-kira 1.500. 1.600 lah. 1.600 nanti 20%-nya untuk sarapan. Ya, 20% untuk sarapan, 20% untuk sarapan nanti dibagi lagi nanti. Nanti itu pembicara itu akan panjang itu sebetulnya. Ya, akan panjang. Jadi nanti 20% itu nanti kalau dijadiin karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, harus dihitung detail lagi. Snacknya biasanya cuma 10%. Ya, dari total kalori yang Bapak harus
Bapak bisa capai gitu ya. Itu berapa? Nanti makan siang lebih 25% biasanya sampai 30%. Nanti untuk snack sore 10%, untuk makan malam nanti 20 sampai 25%. Seperti itu pembagiannya. Nah, itu jadi kalau Bapak ingin berat badannya turun, jadi pemilihan karbonya tadi, mungkin nasinya mau dikurangin boleh. Atau mau diganti sama nasi yang seratnya lebih tinggi seperti nasi merah, nasi hitam, itu boleh. Gitu. Tapi dengan jumlah yang sama, dengan porsi yang gramnya yang sama. Dan yang lebih cepat untuk menurunkan berat badan adalah no sugar. Benar-benar tidak pakai gula, kecuali dimasakan. Ya, tidak boleh ngeteh lagi. Boleh ngeteh, tapi teh tawar. Nggak usah dikasih gula pemanis buatan, nggak usah, nggak boleh. Terus lauknya itu ya tadi pepes tahu, pepes ikan, ya. Kemudian nanti mau ikan di grill, dipanggang, gitu boleh. Masakan dalam dihindari dulu, loh kan udah belum itu udah banyak Sama minumnya teh kampul. udah banyak Berarti Bapak cuma niat, belum ada kemauan. Niat, kemauan, dan yang istiqomah tadi ya. Jadi itu cepat Pak. Terus tepung itu udah. Bapak coba deh sebulan kayak gitu. 2 minggu deh, jangan sebulan deh, 2 minggu. Gimana nanti? Lingkar perutnya pasti, maksudnya gini, nanti pakai celana biasanya angel makainya agak-agak begini, nanti kok masuk langsung, ya gitu. Nanti seneng. Ya, dicoba dulu, pelan-pelan. Kalau nggak bisa, kalau nasinya, kalau saya biasanya ngajarin kalau yang biasanya makannya 2 centong, ya caranya seminggu pertama dikurangi 3 sendok. Setiap makan ambil aja 2 centong, dikurangin 3 sendok. Begitu terus, sampai seminggu. Udah kan, berarti kapasitas volume lambung kita udah tahu tuh. Besok seminggu yang kemudian, yang 3 udah jadi berarti 1/3/4 ya, nanti dikurangin lagi. Ya gitu, caranya begitu. Sedikit-sedikit. Tapi kalau yang untuk gorengan, benar-benar harus gorengan, gula, dan tepung. Percaya nanti cepat turun. Ya. Sebenarnya kalau menurut penelitian itu 2-3 jam sebelum sare. Kecuali Bapak jam habis isya udah sare ya nggak boleh sampai jam 5. Kayak gitu. Kalau ya. Tapi jangan terlalu malam. Maksudnya gini, kalau sarenya Bapak lebih dari jam 10, itu juga meningkatkan obesitas juga. Jadi maksimal itu jam 10 udah harus sare. Karena tubuh butuh istirahat. Tubuh harus butuh kayak di recharge gitu. Jadi kalau Bapak masih begadang, tubuhnya capek. Kalau capek gimana cara untuk ngolah dari makanan jadi energi gitu. Cara bodohnya seperti itu. Menarik nih pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Dari online? Iya. Dari Dr. Mujadid, bagaimana dengan istilah sirkulasi sikardian dan pencernaan tubuh, yaitu jam 4 sampai 12 pembuangan, jam 12 sampai jam 8 pencernaan, jam 8 sampai jam 4 penyerapan, dan apakah asupan makanan harus sesuai dengan jam-jam tersebut? Katanya yang terbaik makan jam 12 sampai jam 8, yaitu pada proses pencernaan. Mungkin Bu Fitra ini. Dari siapa tadi? Pak Mujadid. Dokter Mujadid. Maaf dok. Jadi sebetulnya itu tadi benar, makanya kan harus ada istirahat tadi.
Dan sarapan itu memang tidak boleh lebih dari 200 kilokalori. Ya. Jadi kalau kita makan sarapan makan sarapan tumpang letok tadi itu lebih dari 200 kilokalori. Plus gorengan dan karaknya. Nah, itu yang memang tadi memang harus dihindari gitu. Tapi kalau masih di bawah 200 kilokalori masih boleh. Gitu. Masih boleh, nggak harus sarapan itu cuman saya makan buah, nggak bisa. Tetap tubuh itu butuh karbohidrat, tetap butuh lemak, tetap butuh protein. Karena ini tugasnya sendiri-sendiri, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Gitu. Walaupun buah termasuk karbohidrat, tetapi dia karbohidratnya sederhana, bukan yang karbohidrat kompleks seperti itu. Padahal karbohidrat itu dibutuhkan untuk otak, gitu dok, butuh untuk berpikir. Apalagi kita untuk kegiatan itu harus, makanya sarapan itu nggak boleh di skip, gitu. Yang makan siang tadi benar, sebetulnya betul. Pembuangan makanya tadi sebaiknya jangan tidur terlalu malam, gitu. Semakin terlalu malam, semakin tubuh kita error, gitu sih dok. Sama seperti yang. Oke, berarti untuk Dokter Mujadid disebutkan bahwa memang ada irama sirkadian dan memang harus disesuaikan dengan pola kebutuhan tubuhnya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, ini kan lagi musim pandemi kayak gini nih dok. Biasanya orang-orang tuh suplemen supaya imunitasnya kuat. Madu dari segi gizi bagaimana? Kalau madu sebetulnya masalahnya sekarang banyak merek madu. Satu. Nah itu madu asli atau campuran saya kurang tahu. Dan saya belum belajar pasti. Ada yang bilang kalau di Rubung Semut itu berarti madunya nggak asli. Apa gimana gitu. Gitu ya. Sebetulnya intinya kalau madu itu ya sebenarnya boleh-boleh aja sebetulnya. Tapi dipastikan itu madu asli. Gitu. Tapi kalau banyak campuran gula, balik lagi, berarti asupan gula kita terlalu tinggi gitu. Jadi kalau itu terus-menerus akan jadi tadi penumpukan lemak, kemudian inflamasi lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari, ini dari Bu Frida Handayani. Izin bertanya kepada Dr. Fitra, bagaimana konsumsi cuka apel dan virgin coconut oil secara rutin pagi dan malam untuk penderita diabetes? Bu Frida, ya kalau mau cuka apel, sebetulnya tidak apa-apa. Cuman hati-hati dikonsumsinya setelah makan aja. Gitu. Monggo, karena kan kalau diabetes biasanya ada gastroparesis. Itu hati-hati gitu ya. Kalau VCO, kalau rutin sebaiknya sih kalau menurut penelitian sebetulnya virgin atau minyak zaitun sih sebetulnya dok. Itu 1 sendok itu cukup untuk melindungi jantung kita malah. Tetapi kalau konsumsi gorengannya banyak ya sama aja sebetulnya. Gitu. Jadi kita kalau sama aja kan dok, kalau minum obat diabetes, makannya tetap sama kan sama aja obatnya nggak kepake gitu. Jadi memang harus seimbang. Jadi kalau memang pengen PCO sebagai atau minyak zaitun sebagai obat, ya harus makannya memang harus benar-benar sehat. Kalau penelitian kalau setahu saya bukan pagi sama malam tapi sehari sekali cukup. Itu dan itu diminum langsung. Tidak untuk itu, diminum boleh. Gitu. Untuk campuran masakan, mengolah itu enggak, tapi langsung diminum ya. Penelitiannya seperti itu dok. Ini kayaknya Bu Fitra lagi laris banget pertanyaannya nih ke Bu Fitra semua. Jadi yang terakhir dari Bu Ayu Hukor, itu kalau mengurangi gula, pakai gula diet, itu boleh enggak? Misalnya kayak Tropikan, Naslim. Terus kalau kopi juga masih dicampuri creamer. Ini masih jenis. Untuk Bu Ayu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk mengurangi gula monggo, tetapi kalau dalam penggunaannya berlebihan, jadi kalau mungkin
pagi udah minum teh pakai tropicanasim atau diabetasol, nanti sore juga sama, ya sama aja bohong. Kalau saya sebaiknya sih pilih yang paling bisa nggak bisa diganggu gugat yang mana nih. Kadang-kadang kan orang Jawa, orang sepuh kan kadang-kadang aku kudu mimi teh pagi gitu kan, ya itu boleh gitu. Nanti lama-lama dirilis, pelan-pelan dosisnya dikurangin boleh. Jadi pertama mau pakai 1 saset, nanti jadinya setengah saset, habis itu lepas boleh gitu. Tetapi jangan jadi kayak tadi kita harus hitung juga glycemic load-nya seperti apa. Gitu. Yang untuk creamer, lagi-lagi creamer hati-hati karena creamer itu lemak. Ya, jadi hati-hati juga. Kalau mau pakai benar-benar pengen banget kopi yang ada rasa susunya, pakai yang susu non-fat atau susu skim. Adanya cuma di supermarket yang besar. Kalau di yang kecil-kecil tidak ada. Itu benar-benar ya pemakaiannya sebatas minimal aja. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Ini masih ada Bu Nilo. Saya bacakan saja, mungkin masih ada beberapa ditujukan ke Bu Pitra, mungkin dijawab singkat mawon Bu. Bagaimana pandangan dari ahli gizi terkait mengkonsumsi infused water dari lemon dan madu pada saat sebelum tidur dan bangun tidur? Pertanyaan dari Bu Dwi Susilawati. Oke, kalau infused water mau pakai lemon atau madu sih nggak masalah. Tapi lagi-lagi madu hati-hati, yang seperti yang tadi ya. Terus untuk manfaatnya, sebetulnya manfaatnya lemonnya itu tidak bisa kita dapatkan kalau kecuali kita memeras, beda. Kalau infused water kan biasanya diiris-iris, cuman dapat hidrasinya aja dan sedikit banget mineralnya atau vitaminnya. Kalau diperes baru dapat vitaminnya yang seutuhnya. Tapi kalau infused water kita cuman dapat hidrasinya aja dan dapat mungkin dari rasanya, jadi mungkin kalau nggak suka yang air putih murni, jadi ada rasanya baunya seger, boleh dipakai. Tapi lagi-lagi yang tadi madunya seberapa dulu. Kalau saya sebaiknya sih cuman 1 sendok teh aja per hari cukup lah. Gitu. Karena masih ada makanan yang lain kan biasanya, ngemilnya biasanya nanti ada snacknya dari roti lah, dari apalah gitu kan Dok. Monggo Bu Nilo, pertanyaan kedua. Mungkin mengingat waktu, ini pertanyaan terakhir dari Pak Mustafa ke Dr. Pitra lagi. Apakah ada perbedaan pola makan antara rajin berolahraga atau enggak? Ada yang bilang kalau rajin olahraga gak usah diet, tapi kalau gak mau olahraga harus diet. Bagaimana dokter? Enak kalau kayak gitu ya. Sebenarnya gini, kita semua tuh harus balance gitu ya. Jadi apa yang kita masuk juga kita harus keluarkan gitu ya. Atau bukan olahraga, sebetulnya aktivitas fisik aja udah cukup ya Dok ya sebetulnya ya. Minimal kan, minimal aktivitas fisik. Kalau olahraga tuh kayaknya lebih berat lagi kan. Gitu. Itu memang harus seimbang. Jadi enggak yang kalau saya males olahraga makannya lebih sedikit aja deh biar ini, enggak juga gitu. Tetap semua itu ada takarannya sesuai tubuh kita. Jadi saya, Dr. Retno, Dr. Niluh bisa beda dietnya yang cocok. Chemistry-nya berbeda dan hitungannya berbeda. Gitu. Sebetulnya kalau mau yang lebih detail lagi, aku nih cocok makan apa sih? Aku ini gimana sih olahraganya cocok? Ada namanya pemeriksaan nutrigenomik. Cuman memang agak mahal sekali. Gitu ya. Itu jelas Dok. Jadi di situ kadang-kadang ada pasien, kok saya kok nggak bisa berat badannya nggak bisa turun-turun padahal sudah di diet ini gitu. Ternyata dia alergi gluten. Setelah gluten hilang dari makanan-makanannya, turun berat badannya. Ada yang ngeluh pusing, terus udah dikasih pengurang rasa sakit, udah di CT scan udah gitu, nggak ketemu. Ternyata kadar natriumnya tinggi.
yang dikonsumsi. Nah, itu kelihatan jelas di nutrigenomik itu. Baik, itu mungkin Bu Retno lebih tertarik tuh, functional medicine ya Bu Retno. Jadi Bu Retno lagi mendalami functional medicine. Jadi penyakit itu nggak hanya dari patofisiologinya apa, terus obatnya apa, tapi dasarnya penyebabnya secara molekulernya, nutrisinya apa. Salah satunya nutrigenomik itu. Oke, baik. Mengingat waktu sudah menginjak pukul 3, jadi mungkin bisa saya simpulkan sedikit dari hasil diskusi kita pada sore ini. Mungkin kalau mau pertanyaan lebih lanjut nanti bisa langsung ke Bu Fitra, ada hari Jumat kalau dikonsulkan ya Dok ya. Dr. Retno setiap saat ada. Jadi bahwa di era pandemi ini kita harus bisa menjaga kondisi kita. Kita tenaga kesehatan, bagaimana kita bisa melayani dengan baik kalau kita sendiri tidak sehat. Nah, dengan menjaga diet dan nutrisi yang baik, dengan aktivitas fisik yang baik, dan satu yang paling diingat adalah tetap kembali semua itu kepada yang di atas. Kita berusaha pasrah, tawakal, tapi wajib ikhtiar ya Dok ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kita untuk narasumber dan moderator kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang hadir di auditorium lantai 3 maupun yang mengikuti melalui layar seminar, untuk mendapatkan sertifikat, peserta diharapkan untuk mengisi form berikut di http://bit.ly/sertifikat sehat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.